Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis 1432. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la Ibnu Hibban dari Hudbah bin Khalid. Ia berkata, haddatsana Hazm bin Abi Hazm dari Thabit Al-Bunani dari Abu Burdah. Ia berkata, qadimtul Madinah fa'atani Abdullah bin Umar. Aku datang ke kota Madinah, lalu Abdullah bin Umar datang kepadaku. Faqal, lalu Abdullah bin Umar berkata, atadri lima ataituk? Tahukah kamu mengapa aku mendatangi kamu? Qultu la. Aku berkata tidak. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburannya, maka hendaklah ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu hidupnya. Ya. Wa innahu kana baina abi, yaitu Umar, wa baina abika ikhaun wa wud, fa ahbabtu an asila dzalik. Dan sesungguhnya ayah kamu dan ayah kamu itu ia berteman begitu akrabnya, maka aku ingin menyambung hubungan antara ya ayahku dan ayahmu itu. Syekh Albani berkata, sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam, bahwa di antara tata cara berbakti kepada orang tua kita ya adalah kita menyambung silaturahim dengan teman-teman ayah kita dahulu. Ya, kalau misalnya kita dahulu tahu ayah kita itu punya teman akrab, maka ketika ayah kita sudah meninggal dunia, ya di antara cara berbakti kepada orang tua itu dengan cara menghubungi teman-teman ayah kita. Kalau kita tahu ini teman ayahku dulu, masya Allah, kita kunjungi dia, kita sambung hubungan dengan dia. Ya demikian pula dengan anak-anaknya. Demikian pula kita punya ibu kita punya teman, misalnya teman akrab, maka kita sambung hubungan dengan dia. Nah, ini diantara ya tata cara berbakti kepada orang tua. Hadis 1433. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Haytham bin Kulayb dalam Al-Musnad dari Abu Husain dari Naufal bin Musahik dari Sa'id bin Zaid secara marfu', arba riba syatmul a'rab. Riba yang paling riba yaitu mencaci maki kehormatan orang. Syekh Albani berkata, sanad hadis ini sahih, perawinya semuanya thiqat. Dan Ibnu Abi Husain ini ya adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain. Ia termasuk perawi-perawi Bukhari dan Muslim. Dia seorang yang thiqah. Dan hadis ini mempunyai syahid penguat yang mursal, yaitu yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Amr bin Uthman secara mursal. Namun ada tambahan di situ, wa asyaddu syatmi al-hija wa riwayah ahadu syatimin. Dan celaan yang paling berat adalah al-hija, yaitu mengejek. Dan meriwayatkan
atau menghikayatkan orang yang mencela. Ya. Artinya kalau misalnya ada orang yang mencela kemudian kita ceritakan lagi gitu. Sehingga akhirnya malah mengadu domba. Demikian kata beliau dalam Al-Jami'us Shaghir. Al-Munawi menyebutkan bahwa ia mursal dan juga munqati, terputus sanadnya. Dan juga mempunyai syahid dari hadis Al-Bara' bin Azib dan Sa'id bin Zaid. Ya, dengan secara marfu dengan lafaz wa inna arba riba istitalatur rajul fi irdi akhih. Riba yang paling riba yaitu seseorang merusak kehormatan saudaranya. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa merusak kehormatan seorang muslim itu lebih berat daripada riba. Dan riba itu sendiri Pak lebih berat daripada zina. Kata Nabi SAW, 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Ada orang Masya Allah dia lari dari riba Pak, tapi mulutnya dia mencaci maki orang, merusak kehormatan orang. Ia lari dari riba jatuh kepada yang lebih berat dari riba. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ya akhi, iya, kewajiban kita kalau kita ingin membicarakan seseorang, perhatikan yang antum bicarakan itu sesuatu yang diizinkan oleh syariat atau tidak. Kalau kita membicarakan orang karena misalnya yang pertama pemikiran dia yang menyimpang, yang dikhawatirkan orang akan terpengaruh oleh pemikirannya yang menyimpang tersebut, seperti ini boleh dengan ijma' para ulama. Sebagaimana Imam Syaukani rahimahullah mengatakan fahadza jaizun bil ijma', yang seperti ini boleh dengan ijma'. Kenapa? Karena membela din, membela agama lebih didahulukan daripada apa? Menjaga kehormatan seseorang. Tapi kalau terkadang ada orang ya ketika dia membicarakan pemikiran yang menyimpang dari seseorang berlebihan, Pak. Berlebihan dalam artian bukan hanya kesesatan yang dia bicarakan, tapi juga aib-aib yang lain. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak benar ya akhwat Islam. Makanya Syekhul Islam Taimiyah berkata apa? Idza hakamal ustadzu bihajri syakhsin. Apabila seorang ustadz memberikan vonis untuk menghajar, mengisolir seseorang. Ya. Kata beliau apa? Falyanzur, hendaklah ia perhatikan dulu, jangan dulu kita terima, tapi kita lihat dulu alasannya. Kalau memang ternyata alasannya syar'i, betul, sahih, ya bukti-buktinya pun kuat, kata beliau, maka kita berikan sanksi sesuai dengan kesalahannya saja, tidak boleh lebih. Tidak boleh berlebihan ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah itu ya. Maka terkadang misalnya kita membicarakan tentang orang yang kita tahu nih pemikirannya khawarij, tapi kita ngomongin juga tentang istrinya, tentang anaknya, tentang akhlaknya dan yang lainnya, tidak boleh. Cukup kita bicarakan tentang penyimpangannya saja, selesai. Tidak boleh lebih. Adapun lebih dari itu bisa masuk kepada ranah ghibah. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan ya akhi bahwa dosa itu bertingkat-tingkat ternyata. Ada yang besar, ada yang lebih besar, yang besar pun juga bertingkat-tingkat. Zina dosa besar tidak? Riba dosa besar tidak? Mana yang lebih besar? Riba atau zina? Riba. Merusak kehormatan seorang muslim dosa besar. Ternyata lebih besar lagi daripada riba. Maka di sini akhi kita penting untuk memperhatikan hal-hal yang sifatnya mana yang lebih besar. Iya. Supaya apa? Supaya terkadang kita ingin menghindari sesuatu yang sifatnya dosa, tapi jatuh kepada dosa yang lebih besar, salah besar seperti ini. Misal ada orang berkata, Ustadz saya mau cicilan motor tapi riba. Kenapa? Daripada saya naik angkot mau ikhtilat dengan perempuan gitu kan.
Saya kalau naik bis ikhtilat dengan perempuan, naik angkot ikhtilat dengan perempuan. Mendingan saya beli motor deh, tapi riba sih. Kita katakan afwan akhi. Coba antum perhatikan mana yang lebih besar dosanya, ikhtilat atau riba? Riba jauh lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1 dirham riba itu 36 kali berzina. Bagaimana antum ingin selamat dari dosa yang tidak lebih besar, jatuh kepada dosa yang lebih apa? Yang lebih besar. Tentu ini sebuah sikap yang salah sekali. Nah, disinilah ya akhi ya, kata para ulama, orang yang faqih itu bukan orang yang hanya bisa membedakan halal haram. Tapi orang yang faqih itu hakikatnya yang mengetahui derajat kehalalan dan derajat apa? Keharaman. Itu penting sekali. Ya. Hadis 1434. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari Qatadah, dari Al-Ahnaf bin Qais, dari Al-Aswad bin Sari secara marfu'. Juga Imam Ahmad meriwayatkan dari jalannya, dan Imam Ad-Duya meriwayatkan juga dari jalan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya. Ibnu Hibban pun juga meriwayatkan dari jalan tersebut, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, arba'atun yaumal qiyamah yudluna bihujjah. Ada 4 orang pada hari kiamat yang mengemukakan alasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun asam la yasma. Orang yang tidak bisa mendengar. Tuli. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Wa rajulun ahmaq. Yang kedua, dan orang yang pandir. Pandir itu idiot. IQ-nya jongkok, Pak. Ya. Istilahnya orang Indonesia begitu. Wa rajulun harim, dan yang ketiga orang yang sudah pikun. Iya, tahu kan pikun? Udah tua pikun lagi, sering lupa. Iya. Kalau pergi kemana lupa, nggak bisa pulang. Dan yang lainnya. Waman mata fil fatrah, yang keempat orang yang meninggal di atas fatrah. Apa itu fatrah? Itu belum datang kepadanya pemberi peringatan. Itu fatrah namanya. Fa amal asam fa yaqulu ya rabbi ja'al islam ma asma'u syai'an. Adapun orang yang tuli berkata, ya Rabb, Islam datang kepada saya sementara saya tidak bisa mendengar apapun juga. Wa amal ahmaq fayaqul ja'al islam wasibyan yaqdhifunani bil ba'ar. Adapun orang yang idiot berkata, Islam datang kepadaku ya Allah, sementara anak-anak kecil saja melempari aku dengan tai unta. Wa amal harim fayaqul, adapun orang yang pikun, dia berkata, laqad ja'al islam wa ma aqil. Islam sudah datang tapi aku tidak paham sama sekali. Akalku itu ya hilang, berkurang. Wa amal ladzi mata 'alal fatrah fayaqul, adapun orang yang meninggal di atas fatrah berkata, ya Rabb, ma atani rasuluka. Ya Allah, belum datang kepadaku rasulmu. Fayakhudhu mawathiqahum liyat'anahu. Lalu Allah pun mengambil perjanjian dari mereka agar Allah menguji mereka. Ya, fayakhudha mawathiqahum la yuti'annahu. Maka Allah pun kemudian mengambil perjanjian agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah akan menguji mereka nanti. Fayursilu ilaihim rasulan, lalu kemudian Allah mengirim seseorang, dalam satu riwayat malaikat. Lalu Allah berfirman, anidkhul jannah, anidkhulul nar. Ya, kata malaikat itu, masuk kalian ke neraka. Dalam riwayat yang lain Allah memerintahkan malaikat untuk menyalakan api. Kemudian Allah berfirman kepada 4 orang itu, masuk kamu kepada api.
Qala fa walladzi biyadihi law dakhaluha lakanat 'alaihim bardan wa salaman. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah mereka mengikuti perintah Allah untuk masuk ke dalam api itu, maka itu menjadi sesuatu yang dingin dan keselamatan. Iya. Dalam satu riwayat Abu Hurairah dengan lafaz faman dakhalaha kanat 'alaihi bardan wa salaman. Waman lam yadkhulha yushab ilaiha. Siapa yang masuk karena menaati Allah, maka itu menjadi dingin dan keselamatan. Dan siapa yang tidak mau memasukinya, maka ia akan diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Iya. Nah, di sini akhi kita ambil faidah yang pertama, bahwa 4 orang ini termasuk orang-orang yang diberikan udzur di dunia. Itu adanya udzur bil jahl. Ya, di sini ya bantahan terhadap orang yang mengatakan tidak ada udzur dalam masalah kebodohan. Kalau ada orang yang mengatakan, kadang kita ada orang yang mengatakan begini, dalam masalah akidah tidak ada udzur dalam kebodohan. Kalau dia bodoh, tidak dimaafkan tetap. Iya, kita katakan hadis ini sudah tegas sekali, bahwa orang yang belum datang kepada pemberi peringatan karena ketidaktahuan dia masih apa? Dimaafkan. Namun kata para ulama, dibedakan antara tempat yang di situ banyak ulamanya dengan tempat yang di situ memang tidak ada ulama. Kalau misalnya ada orang yang tinggal di tempat yang di situ ilmu dan ulama tersebar banyak sekali, tapi dia tidak tahu, biasanya ketidaktahuannya itu akibat daripada dia meremehkan menuntut ilmu. Maka yang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Tapi kalau misalnya ada orang yang tinggal di suatu tempat yang di situ jauh dari ilmu dan ulama, seperti orang yang tinggal di pedalaman sana, maka orang yang seperti ini masih diberikan padanya apa? Udzur. Iya. Maka ini dibedakan ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka kalau ada orang berkata begini, Ustadz, saya nggak mau menuntut ilmu Loh kenapa? Ya sekarang kalau saya tahu kan dosa, kalau saya nggak tahu kan nggak dosa. Kita katakan, oh, nggak taunya kamu itu tetap tidak diberikan maaf oleh Allah. Loh kok bisa begitu? Ya, karena masanya sudah datang kepada kamu pemberi peringatan, sudah sampai kepada kamu ilmu, dan Allah mudahkan untuk kamu menuntut ilmu. Tapi kenapa kamu sengaja untuk tidak mau menuntut ilmu? Maka sengajanya kamu, sementara fasilitas sudah Allah mudahkan, Allah tidak akan maafkan kamu. Itu namanya kamu sengaja ingin berpaling. Itu namanya kamu meremehkan menuntut ilmu. Gak bisa. Beda dengan orang yang berusaha untuk menuntut ilmu, tapi kan yang namanya kita terus menuntut ilmu, pas tidak mungkin kan semua ilmu langsung kita apa? Ya, langsung kita ketahui. Pasti banyak sana sini perkara-perkara yang belum kita ketahui. Maka kalau memang kita tidak tahu, kemudian qadarullah kita jatuh kepada kesalahan, Allah insya Allah masih maafkan. Kenapa? Karena yang penting kita sudah berusaha menuntut ilmu. Kita tidak menganggap remeh menuntut ilmu. Maka dari itu ya akhi, azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan akhi ya, bahwa semakin mudah fasilitas ilmu, semakin tegak hujah kepada kita. Iya. Di zaman sekarang mudah tidak menuntut ilmu? Banget. Ya, internet ada, berbagai macam fasilitas ada, bahkan HP yang antum punya itu, ya banyak sekali tuh di situ fasilitas menuntut ilmu, aplikasi ilmu banyak sekali. Cuma masalahnya yang nggak ada itu semangat, ya, semangat sudah nggak ada, masya Allah. Untuk mencari hadis di zaman sekarang mudah sekali. Untuk mencari ayat di zaman sekarang mudah sekali. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya subhanallah kita ngeri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tanya kepada kita,
ternyata kita tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini akhwal Islam yang kedua kita ambil faidah yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa syarat seseorang dikatakan tegak hujjah itu apabila memahami hujjah yang disampaikan kepadanya. Ini terjadi perselisihan para ulama kapan seseorang dikatakan sudah tegak hujjah. Sebagian ulama mengatakan semata-mata sampai Al-Quran kepada dia sudah tegak hujjah. Sementara sebagian ulama berpendapat semata-mata sampai kepada dia Al-Quran dan hadis belum tentu tegak hujjah. Bisa jadi dia tidak faham. Bisa jadi dia tidak faham. Iya. Maka disyaratkan harus faham. Dalilnya mana? Hadis ini. Disebutkan dalam hadis tersebut apa? Berkata orang yang harim itu haram apa sih? Harim itu pikun. Apa kata orang yang pikun? Ya Allah, Islam datang kepada saya, wa ma'akil, sementara aku tidak bisa memahami. Iya. Sehingga kata Syekh Ibrahim Ruhaili, hadis ini hujah yang sangat kuat sekali menunjukkan bahwa seseorang dikatakan sudah tegak hujah apabila memahami hujah yang disampaikan kepada dia. Adapun kalau tidak faham, maka belum tegak hujah. Ini kalau misalnya Pak, di sebagian masyarakat kita terkadang ya Al-Quran ada Pak, tapi kan yang nafsirinnya macam-macam kan? Ya, ternyata yang nafsirinnya ngaco. Dia tafsirkan Al-Quran begini dan begitu tidak sesuai dengan pemahaman para ulama. Akhirnya apa? Ya orang-orang awam yang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa memahami, mereka menganggap penafsirannya begini salah mereka dalam menafsirkan. Maka dari itulah ya akhwal Islam pendapat yang paling kuat yang rajih wallahu alam bahwa dikatakan tegak hujah itu kalau faham hujah yang disampaikan. Adapun kalau tidak faham hujah yang disampaikan maka belum dikatakan tegak hujah. Sama kalau antum misalnya menasihati orang Jawa pakai bahasa Sunda. Ya, terus antum bilang saya udah nasihati. Loh, paham enggak dia? Enggak. Apa suka tegak hujah? Ya belum lah. Sama halnya dengan ini. Sampai kepada dia Al-Quran tapi dia tidak memahami makna Al-Quran tersebut. Nah ini akhwal Islam azani Allah wa yakum ya. Jadi pendapat yang rajih dalam masalah ini bahwa seseorang dikatakan tegak hujah itu apabila telah apa? Telah memahami hujah yang disampaikan kepada dia. Nah di sini kita ambil faedah yang keempat, yang ketiga. Bahwa untuk memvonis seseorang baik itu vonis bid'ah ataupun kafir harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya Pak. Di antara syaratnya apa? Harus tegak hujah. Adapun orang-orang yang belum tegak padanya hujah belum bisa divonis. Iya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang orang-orang yang berada di pedalaman hutan sana, belum datang kepadanya dakwah Islam, belum datang kepadanya dakwah Islam. Apakah mereka disebut orang kafir atau tidak? Syekh Utsaimin berkata mereka bukan orang Islam, tapi juga bukan orang kafir. Karena belum tegak pada mereka apa? Hujjah. Belum ditegakkan pada mereka hujjah. Adapun kalau sudah tegak hujjah, baru kita bisa vonis. Ini muslim, ini orang kafir. Terlebih Pak kalau dia seorang muslim yang jatuh kepada pembatal-pembatal keislaman sekalipun juga tetap harus kita lihat apakah dia jatuhnya itu karena ada penghalang-penghalang atau tidak. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Tidak boleh seseorang dicap sebagai kafir atau sejenisnya apabila dia jatuh kepada kesalahan baik dalam masalah akidah maupun yang lainnya sampai ditegakkan dulu hujah dan dihilangkan dari dia apa? Syubhat.
Kadang ada orang jatuh kepada perbuatan misalnya syirik. Kenapa Pak? Karena dia tidak tahu. Ada orang misalnya datang ke kuburan, dia ngapain? Ngalap berkah. Dianggap itu boleh-boleh aja. Pas ditanya apa? Ya Pak, kayak aja ngajarin saya begitu kok. Oh, karena ketidaktahuan dia. Padahal misalnya kita tahu itu termasuk syirik. Apakah kita langsung cap kamu itu kafir? Tidak. Sampai ditegakkan dulu apa? Hujjah. Makanya lihat di zaman Rasulullah SAW ketika Mu'adz bin Jabal datang dari Syam. Kemudian Mu'adz langsung sujud kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah langsung mengatakan, "Hai Mu'adz, kamu kafir?" Enggak. Rasulullah nanya dulu ke Mu'adz, "Hai Mu'adz, apa alasanmu kok kamu bisa berbuat seperti itu? Ma hamalaka ala hadza ya Mu'adz?" Kata Mu'adz, "Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendetanya. Dan aku berpikir kita kaum muslimin lebih layak untuk sujud kepada Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Hai Mu'adz, kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya, hai Mu'adz." Lihat, Rasulullah tidak langsung memvonis Mu'adz. Kenapa? Rupanya karena ada penghalang, adanya syubhat. Berarti hilangkan dulu syubhat. Sujud kepada manusia itu akidah loh Pak. Dan itu termasuk syirik loh Pak. Tapi ternyata Nabi tidak mengkafirkan Mu'adz karena ada penghalangnya. Makanya siapapun muslim yang jatuh kepada perbuatan yang sifatnya itu kesalahan, bahkan itu dalam masalah akidah sekalipun, tidak boleh kita kafirkan dulu sampai ditegakkan padanya hujjah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Orang yang berhukum dan hukum selain Allah mutlak kafir? Tidak juga. Iya. Sudah tegak hujah apa belum? Bisa jadi dia tidak faham. Bisa jadi dia terkena syubhat. Iya. Kadang ada syubhat, dia berpikir bahwa yang namanya agama nggak boleh campur adukan sama masalah dunia. Ya, terkena syubhat liberal misalnya. Sudah tegak hujah apa belum? Hal seperti ini harus kita perhatikan, karena memvonis seorang itu berat loh. Apalagi memvonis seorang muslim. Kata Rasulullah, "Man qala li akhi ya kafir," siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau ternyata yang dituduh memang kafir, betul akan masuk. Tapi kalau ternyata tidak kafir, raja'at ilaih, kembali kepada yang memvonis. Iya, kembali kepada yang memvonis. Makanya hati-hati, masalah vonis memvonis itu Pak berat. Iya. Seseorang jatuh kepada kesalahan, naam kita ingatkan kesalahan dia. Tapi untuk memvonis apakah dia sebagai ahli bid'ah atau belum, ini harus sudah tegak padanya apa? Hujjah. Kalau sudah ditegakkan hujjah dan sebetulnya dia faham, ngeyel juga, ngikutin hawa nafsunya, mungkin bisa divonis. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis 1435. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Asakir dari Ismail bin Yahya bin Ubaidillah At-Taimi, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir bin Abdullah secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utsman fil jannah." Utsman di surga. Namun di dalam sanadnya ada Taimi, dia tukang dusta. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid yang sangat banyak sekali. Ya, di antaranya hadis Sa'id bin Zaid secara marfu dengan lafaz ya asyrafil jannah, 10 orang di dalam surga. Lalu Rasulullah menyebutkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan Rasulullah menyebutkan 10 yang lain. Hadis ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan dan sekaligus bantahan terhadap orang-orang Syiah. Dan orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwa Utsman itu di neraka, Pak. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah
meyakini bahwa Utsman itu di mana? Di surga. Kenapa? Karena persaksian langsung dari Rasulullah SAW bahwa Utsman di surga. Iya. Hadis 1436. Hadis yang dikeluarkan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, juga Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalan Abu Nuaim dari Salam bin Sulaiman, ia berkata haddatsana Zaid al-Ammi dari Abu As-Siddiq An-Naji dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' bahwa ya Rasulullah SAW sabda, Mu'ad bin Jabal a'lamun nasi bihalalillahi wa haramihi. Mu'ad bin Jabal itu manusia yang paling tahu tentang halal dan haramnya. Ya. Syekh Albani berkata, sanad ini palsu. Karena dalam sanadnya ada Salam bin Sulaiman At-Tawil. Dia kadzab, tukang dusta. Ya. Dan Zaid al-Ammi ini dhaif. Kemudian Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalan lain, yaitu dari jalan Muhammad bin Uthman bin Abi Syaibah. Ia berkata haddatsana Al-Hasan bin Suhail. Ia berkata haddatsana Abu Usamah dari Abdurrahman bin Zaid bin Jabir dari Az-Zuhri secara marfu' dengan lafaz a'lamuha bihalaliha wa haramiha Mu'ad bin Jabal. Yang paling tahu tentang halal dan haram itu Mu'ad bin Jabal. Akan tetapi ini mursal, ya, sanadnya, karena Az-Zuhri ini seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Demikian pula Al-Hasan bin Sahal ini tidak dikenal siapa dia. Akan tetapi hadis ini mempunyai penguat yang kuat dari hadis Anas bin Malik, ya, dari riwayat Abu Kilabah darinya, dikeluarkan Abu Nuaim dengan lafaz a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, kemudian ya beliau meriwayatkan dari jalan Suaid bin Sa'id. Ia berkata haddatsana Umar bin Ubaid dari Imran dari Al-Hasan dan Aban dari Anas secara marfu, namun sanadnya lemah. Ya, kemudian aku melihat hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa dari jalan yang lain, ya, dengan lafaz di situ, ya, disebutkan wa Mu'ad bin Jabal a'lamun nasi bihalalillahi wa haramihi. Mu'ad bin Jabal itu orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Ya, kesimpulannya kata Syekh Albani rahimahullah, karena jalan-jalan tersebut saling menguatkan, naik kepada derajat hasan. Ini menunjukkan Pak, bisa jadi sanadnya itu palsu tapi hadisnya hasan karena ada jalan lain yang lebih baik. Ya. Baik, hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'ad bin Jabal. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Mu'ad bin Jabal pada hari kiamat, kata Rasulullah, di depan para ulama biratwah, sejauh mata memandang. Di mana ini menunjukkan akan bahwa Mu'ad bin Jabal itu Masya Allah seorang sahabat yang sangat faqih sekali. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akan Islam keutamaan mempelajari halal dan haram. Ya, penting kita belajar tentang halal dan haram dalam setiap permasalahan, dalam masalah makan, minum, pakai baju, demikian pula muamalah, jual beli, pernikahan, ya, yang berhubungan dengan masalah talak, masalah yang berhubungan dengan khulu, masalah yang berhubungan dalam seluruh masalah kita harus tahu halal dan haram. Sebab kalau kita tidak tahu, seringkali kita jatuh kepada perkara yang ternyata apa? Haram. Ya, kalau kita tidak peduli misalnya dalam masalah, ya, menuntut ilmu, kita tidak tahu mana ilmu yang halal, mana ilmu yang haram. Ternyata yang kita pelajari ilmu yang haram. Kalau kita tidak peduli misalnya dalam masalah makan, ternyata apa yang terjadi, kita makan makanan yang haram. Kita juga tidak peduli misalnya dalam masalah berpakaian, ternyata kita berpakaian dengan cara yang haram. Penting kita pelajari. Dalam setiap permasalahan selalu ada halal dan haram, ya. Ya. Nah, tentunya tidak mungkin kita bisa lakukan itu kecuali dengan menuntut
ilmu, duduk di majlis ta'lim. Kalau kita tidak mau menuntut ilmu, kita tidak akan tahu halal dan haram. Tidak mungkin, Pak, yang namanya manusia itu tidak mungkin terlahir dalam keadaan berilmu, nggak mungkin. Tahu-tahu saya Ustadz, insya Allah langsung tahu saya punya ilmu laduni misalnya. Ya, kita katakan dusta kamu, nggak mungkin. Rasulullah sabda, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu bisa diraih dengan apa? Mempelajarinya, menelaahnya. Ya. Makanya setiap kali kita mau melakukan sesuatu, wajib kita pelajari. Ibnu Wahab pernah bertanya kepada Imam Malik, ma ra'yuka fi talabil ilm? Hai Imam Malik, bagaimana menurut kamu tentang menuntut ilmu? Kata Imam Malik, jamilun hasan, bagus sekali. Walakin undur ma huwa yalzamuka, ya, hina tusbih wa hatta tumsi, falzamhu. Akan tetapi, kata beliau, coba kamu lihat perkara-perkara yang wajib dari semenjak pagi sampai sore. Maka pelajarilah itu dulu. Penting, akhi. Setiap hari kita jual beli, taib. Berarti kita wajib mempelajari tentang apa? Jual beli, halal haramnya, wajib. Setiap hari kita berpakaian, tidak, Pak? Setiap hari kita berpakaian, maka berarti kita wajib mempelajari tentang halal dan haramnya pakaian. Setiap hari kita makan, tidak, Pak? Maka kita wajib belajar tentang halal haramnya makanan, cara makan dan yang lainnya. Maka sesuatu yang setiap harinya kita tidak lepas darinya, kata Imam Ahmad, itu yang wajib kita pelajari, harus. Ada orang datang kepada Imam Ahmad, lalu ia bertanya tentang hukum berwudu dari air perasan bunga ros. Kata Imam Ahmad, aku tidak suka itu. Lalu dia bertanya lagi tentang berwudu dari air bekas merebus kacang. Boleh nggak berwudu dengan itu? Kata Imam Ahmad, aku tidak suka itu. Kemudian orang itu mau pergi, ditarik sama Imam Ahmad kainnya. Lalu Imam Ahmad berkata, apa doa masuk masjid? Diem aja, nggak tahu. Apa doa keluar masjid? Nggak tahu. Kata Imam Ahmad, subhanallah, masalah yang setiap harinya kamu lakukan nggak tahu. Sudah nanya masalah-masalah yang sangat detail sekali. Ya. Dia tanya kepada Imam Ahmad tentang apa? Wudu dengan air perasan bunga ros. Tapi doa masuk masjid nggak tahu. Ini sebuah kesalahan, akhi. Ketika antum menuntut ilmu itu ternyata lebih senang mencari ilmu-ilmu yang wah dulu, ya. Tapi yang kebiasaan setiap hari nggak tahu, aib buat antum. Antum nanya ke anak misalnya, Ustadz, apa hukumnya ini? Masya Allah. Bagaimana yang roji pendapat ini? Pasti tanya, antum tahu nggak doa naik kendaraan? Enggak. Lah itu dulu antum pelajari. Ya. Yang setiap harinya dulu, Pak, yang kita tidak lepas darinya, itu dulu kita pelajari. Ya. Baru kemudian yang lain. Nah ini tata cara dalam menuntut ilmu, ya akhwat Islam. Azan ya Allah wa ya. Hadis 1437. Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Sinan bin Yasinah dan Abdurrahman bin Mu'ad At-Taimi dan Ummu Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas, juga Uthman bin Ubaidillah At-Taimi, dan juga dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, irmul jamrah bimithli hasal khadfi, lemparlah jumroh akobah, jumroh wusta dan ula, dengan sebesar hasal khadfi, kerikil untuk apa sih, ngetapel. Iya, ya sekitar segede gini lah, Pak nih. Di sini sahih, akhi, diriwayatkan oleh beberapa sahabat dari jalan-jalan yang banyak. Di sini menunjukkan, akhi, bahwa ketika kita melempar jumroh, wajib kita mengikuti aturan dari Rasulullah SAW. Itu bahwa ketika kita melempar jumroh itu,
jangan berlebih-lebihan. Ada orang punya keyakinan ngelempar jumroh itu ngelempar setan, Pak. Wah, kesal dia sama setan, diambilnya batu segede gini, Pak. Ditanya, kok kenapa gede banget? Biar mati sekalian setannya, katanya. Kita katakan salah. Kamu melempar jumroh itu bukan untuk itu tujuannya, tapi untuk mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah SAW itu kalau melempar tuh sebesar ini saja nih, hasal khadhf, ya, sebesar itu. Ada lagi sebaliknya, Pak. Saya pernah melihat, ya, ada seseorang melempar jumroh nggak pakai batu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, Pak, batunya mana? Kamu nggak melihat, Dek. Wish, gak usah lihat. Kamu nggak bisa lihat. Kamu makomnya beda dengan saya. Waduh, ngeri lagi ini. Ya, yang satu kegedean batunya, yang satu nggak pakai batu. Ya, ada juga yang kecil banget segede gini batunya. Ini pun nggak benar. Bahkan subhanallah yang lucunya lagi, waktu saya haji itu, waktu saya kuliah dulu itu, payung dilemparin juga, Pak. Allahu Akbar, boom. Masya Allah. Karena keyakinan lempar setan itu, ya, ini jelas nggak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam melempar jumroh, ingat, ikuti apa? Ya, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan berlebih-lebihan dan jangan apa? Terlalu kurang. Makanya manhaj yang benar itu, Pak, tidak gulu dan tidak apa? Tafrid. Itu manhaj yang benar. Hadis 1438. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang Yahudi, "Inni sa'iluhum an turbatil jannah." Aku bertanya kepada mereka tentang tanahnya surga. Wa hiya darmakatun bayda, ia adalah tepung yang berwarna putih. Fasa'alahum. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, faqalu hiya khubzatun ya Abul Qasim. Mereka berkata, hai Muhammad, ya Abul Qasim, dia itu roti. Lalu Rasulullah bersabda, al-khubzatu minad darmak. Bukankah roti itu berasal dari tepung? Ya. Syekh Albani berkata, perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim. Selain Mujalid bin Sa'id, ia tidak kuat. Ya. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, takunul ardu yaumal qiyamah khubzah wahidah. Ya. Pada hari kiamat nanti, tanah itu menjadi satu roti. Yatakaffa'uha biyadihi kama yatakaffa'u ahadukum khubzatahu fis safar nuzulan li ahlil jannah. Yatakaffu ahl jabbar, maka Allah akan, ya, apa namanya, kalau antum ngituin roti diamparin gitu, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghamparkan dengan tangannya sebagaimana seseorang menghamparkan rotinya di waktu safar sebagai tempat tinggal nanti untuk penduduk surga di sana. Fa'ata rajulun minal yahud, lalu ada orang Yahudi berkata, ya, barakar rahman alaika ya Abul Qasim, ala ukhbiruka binuzuli ahlil jannah yaumal qiyamah. Semoga Ar-Rahman memberkahi kamu, hai Abul Qasim, maksudnya Rasulullah. Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang tempat singgahnya penduduk surga pada hari kiamat? Qala bala, kata Rasulullah, mau. Maka orang Yahudi ini berkata, takunul ardu khubzah wahidah. Nanti bumi itu menjadi satu roti. Ya, artinya bagaikan roti. Kama qala Nabi SAW, persis yang diucapkan oleh Nabi SAW. Fanadhara Nabi SAW ilaina. Maka Nabi SAW pun melihat kepada kami. Thumma dhahik hatta badat nawajidhuhu. Kemudian Rasulullah pun tertawa
sampai terlihat apa? Gigi gerahamnya. Pemaqal, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka biidamihim, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang lauk pauk yang akan dimakan penduduk surga? Qala idamuhum balam wa nun. Qalu wa ma hadha? Kata Rasulullah, lauk pauk mereka adalah balam dan nun. Para orang-orang Yahudi berkata, apa maksudnya balam? Kata Rasulullah, thaur. Apa itu? Daging banteng. Wanun dan ikan paus. Ya'kulu min zaidati kabidiha sab'una alfan. Di mana ada 70.000 penduduk surga memakan dari apa? Ya, kabidnya, hatinya ikan nun tersebut. Ikan nun itu yang memakan Nabi Musa itu, Nabi Yunus ya. Ya. Apa namanya? Paus biru ya? Ya, paus biru lah itu. Ya. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Di sini menunjukkan akhi, yang pertama bahwa surga itu tanahnya tuh roti, Pak. Tanahnya surga itu roti. Antum jangan mikirin roti gimana roti. Gak bakalan kepikiran antum kalau mikirin roti di dunia, ya roti kayak gitu. Ya beda lah. Ya. Dalam hadis ini yang sudah kita sebutkan bahwa turbatul jannah darmakatun bayda. Darmakah itu tepung yang berwarna putih. Kemudian orang Yahudi berkata, Muhammad, roti bukan tepung. Kata Rasulullah, bukannya roti terbuat dari tepung, sama aja. Ya, nah itu ya akal Islam. Kita nggak bisa mikirin gimana Pak. Ya, yang jelas surga itu luar biasa lah. Tanahnya aja dari tepung roti. Ya, masya Allah. Ikhwata Islam. Hadis ini menunjukkan akhi, bahwa orang-orang Yahudi itu punya ilmu akhi. Lihat, ya. Sampai Rasulullah aja bertanya kepada orang Yahudi. Ya. Apa tanahnya surga? Ya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain orang Yahudi mengatakan, maukah aku beritahu kepada kamu hai Muhammad ya tentang tanahnya surga? Khubzah wahidah. Iya. Masya Allah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Orang Yahudi itu berilmu memang Pak. Tapi ilmunya itu cuma di otak. Tidak berupa apa? Amal. Ya, mereka tahu Rasulullah hak, tahu, tapi kok nggak beriman kepada Rasul. Makanya, akhi, kalau kita menuntut ilmu dan ilmu kita cuma di otak aja, nggak berbentuk amal, ini kayak Yahudi. Cuma tahu sih tahu, saya nuntut ilmu cuma pengen tahu aja kok Ustadz, nggak mau ngamalin, ya nantilah dipikir-pikir. Nggak boleh seperti itu. Kita nuntut ilmu tuh tujuannya untuk apa Pak? Ya untuk beramal. Kalau kita menuntut ilmu karena ingin disebut Masya Allah alim, hati-hati ya. Ya, itu ilmu akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, ilmu yang kita miliki itu bukan untuk kita bangga-banggakan. Ilmu yang kita miliki itu bukan hanya sebatas untuk pengetahuan, bukan, tapi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya. Di sini kita ambil faidah yang kedua tentang sifat tanah di surga, dan bahwasanya tanah di surga itu terbuat dari tepung roti yang berwarna putih, dan tentunya namanya saja sama tepung tapi hakikatnya berbeda. Ya, tidak mungkin sama tepung dunia dengan tepung apa di surga. Bagaimana hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas itu indah. Ya, luar biasa indahnya. Wallahu alam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.